Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Muhammad Tesara Priliandi. Baiklah, di video kedua ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai jurnal perakiraan beban listrik jangka pendek untuk jaringan distribusi 20 kV berbasis fuzzy logic, yang dimana pada kali ini mengambil studi kasus pada APJ Surabaya Selatan dan Surabaya Barat. Sebelumnya terima kasih kepada pembuat atau penulis jurnal yang telah membuat jurnal ini untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat banyak, terutama saya pribadi sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita masuk ke latar belakang. Di era modern saat ini, listrik sudah menjadi energi penggerak utama dalam berbagai bidang, baik itu residensial maupun industri. Pemenuhan kebutuhan beban listrik bagi konsumen sudah menjadi kewajiban PLN atau perusahaan listrik negara sebagai satu-satunya penyedia pasokan listrik bagi masyarakat di Indonesia. Dalam pemenuhan kebutuhan pasokan listrik, perlu adanya perencanaan agar tidak terjadi pemenuhan kebutuhan beban listrik yang berlebih atau bahkan kurang. Lanjut, di dalam pemenuhan kebutuhan listrik, apabila tidak dilakukan prediksi yang tepat, maka dapat mengakibatkan timbulnya sebuah sistem yang tidak seimbang dan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak, baik itu dari sisi konsumen maupun dari sisi pembangkit. Langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan prediksi atau perakiraan beban listrik. Lanjut, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian perakiraan beban listrik pada sistem distribusi 20 kV adalah agar tidak terjadi pemenuhan beban lebih atau kurang, yang dimana pada perakiraan yang dilakukan menggunakan pendekatan matematis, mana pada pendekatan matematis ini sangat sulit dilakukan, sehingga diperlukannya metode alternatif yang lebih mudah dan efektif, yang dimana pada penelitian ini solusi yang digunakan adalah metode fuzzy logic, yang dimana pada metode fuzzy logic ini metode yang menggunakan kata-kata sebagai metode untuk berhitung yang lebih dekat kepada intuisi manusia. Lanjut ke pembahasan. Perakiraan adalah proses untuk memperkirakan kejadian atau hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu perlu dilakukan penelitian perakiraan beban listrik untuk memprediksi kebutuhan beban listrik baik pada hari-hari kerja maupun hari libur. Perakiraan beban dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, perakiraan beban jangka panjang, yang dimana pada umumnya dilakukan untuk memprediksi dalam kurun waktu 3 tahun atau bahkan lebih. Yang kedua adalah perakiraan beban jangka menengah, dimana digunakan untuk perencanaan dalam hitungan bulanan hingga 3 tahun. Yang ketiga adalah perakiraan beban jangka pendek, yang dimana pada perakiraan ini perencanaannya hingga 1 tahun ke depan, namun umumnya
tidak lebih dari 3 bulan. Oke, kita lanjut. Masih di pembahasan, masuk ke pemodelan fisiologik. Dalam penelitian ini digunakan metode fisiologik untuk melakukan perakiraan beban puncak listrik pada APJ Surabaya Selatan dan APJ Surabaya Barat, yang dimana perhitungan yang dilakukan menggunakan bantuan software, yang dimana software yang digunakan di sini adalah MATLAB dengan metode trial and error, yang akan dijelaskan dan dapat dilihat pada gambar pada slide selanjutnya. Dan dalam pengambilan keputusan digunakan metode Mamdani, dan metode komposisi yang digunakan adalah metode Centroid. Berikut adalah gambar alur flowchart pemodelan fisiologik, yang mana pada gambar ini dapat kita lihat bahwa di sini terlihat proses yang dilakukan pada saat melakukan uji coba menggunakan metode fisiologik untuk memperkirakan beban puncak listrik jangka pendek, di mana pada prosesnya dimulai dengan melakukan pemodelan fuzzy inference system untuk menentukan apa saja variabel input, variabel output, dan metode pengambilan keputusan yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan proses fuzifikasi input, di mana data berupa kata atau angka dirubah menjadi derajat keanggotaan fisiologik. Selanjutnya proses merancang if-then rule, di mana pada if-then rule digunakan untuk memberikan aturan-aturan yang akan digunakan dalam metode fisiologik. Kemudian adalah proses defusifikasi output, di mana output yang berupa himpunan fusi akan dirubah menjadi nilai tegas atau CRISP. Proses berikutnya adalah melakukan uji coba menggunakan data lapangan. Kemudian data hasil output dilakukan perbandingan, apakah memiliki nilai kesalahan yang optimal. Jika iya, maka hasil dari perakiraan dinyatakan selesai. Namun jika kesalahan dinilai buruk, maka dilakukan evaluasi atau penyesuaian kembali, mulai dari aturan if-then rule, Oke, lanjut. Hasil dari perakiraan beban puncak listrik berupa nilai besar konsumsi daya dalam satuan megawatt atau MW. Hasil ini akan dianalisa dengan menggunakan mean absolute percentage error atau singkat MAPE, yang dapat kita lihat pada persamaan berikut, di mana MAP sama dengan 1/n sigma beban aktual min beban perakiraan per beban aktual dikalikan 100%, di mana n di sini merupakan jumlah data dalam satu periode perakiraan. Oke, lanjut. Kita masuk ke pemodelan struktur fuzzy inference system. Di dalam penelitian ini, metode fisiologik yang digunakan adalah metode Mamdani. Dapat kita lihat pada gambar di samping
menunjukkan variabel input yang dimana terdiri dari 4 bagian, yaitu hari historis, beban puncak historis, hari perakiraan, dan yang terakhir karakteristik beban. Sementara untuk variabel output adalah beban puncak perakiraan. Oke, lanjut kita masuk ke posifikasi input. Pada metode penelitian ini, proses posifikasi memiliki 4 variabel input, yaitu hari historis, beban historis, hari perakiraan, dan karakteristik beban. Yang dimana pada seluruh member function dari posifikasi input menggunakan bentuk segitiga yang digambarkan pada persamaan sebagai berikut. Mana pada himpunan fusi rendah, katakan jika mu rendah X, dimana jika X berada di antara A dan B, maka bisa digunakan rumus B min X per B min A, yang dimana mu di sini merupakan himpunan fusi, A nilai X minimum dan B nilai X dengan nilai membership function maksimum. Untuk himpunan fusi rata-rata, dikatakan jika mu rata-rata X, jika X-nya lebih kecil sama dengan A, atau X lebih besar sama dengan B, lebih besar sama dengan C, maka bisa digunakan rumus X min A per B min A, yang dimana nilai C di sini merupakan nilai maksimum. Lanjut untuk himpunan fusi tinggi, mu rata-rata X, dimana jika X lebih kecil sama dengan A, maka bisa digunakan rumus X min A per B min A, dimana dapat teman-teman lihat sendiri untuk proses selanjutnya seperti yang ada pada slide. Lanjut kita masuk ke grafik keanggotaan hari historis, dimana dapat kita lihat di sini terlihat bahwa terdapat 3 fungsi keanggotaan dengan range 0 sampai 3 yang terdiri dari libur 001, kerja 0,5, 1,5, 2,5, dan lebaran 2,3, 3. Data dari variabel input adalah berupa jenis hari, libur, ataupun kerja, sehingga perlunya diberikan nilai atau bobot tiap jenis hari yang memiliki bobot nilai yang dapat kita lihat pada tabel pertama, di mana merupakan bobot masing-masing inputan hari historis, yang dimana dapat kita lihat sendiri di sini hari kerja Senin sampai Jumat bobotnya 1,5, hari Sabtu 0,8, dan seterusnya. Yuk kita masuk ke grafik keanggotaan beban historis, yang dimana pada grafik ini dapat kita lihat grafik keanggotaan dari input beban historis memiliki range 0 sampai 600 dan terbagi menjadi
13 fungsi keanggotaan, yang dimana 13 fungsi keanggotaan tersebut adalah SR1 sangat rendah, SR2 sangat rendah 2, R1 rendah, dan seterusnya. Lanjut ke grafik keanggotaan hari perakiraan, yang dimana pada fungsi keanggotaan variabel input hari perakiraan adalah identik dengan variabel input, di mana hari historis termasuk dalam hal bobot input. Di mana dapat kita lihat pada gambar selanjutnya yang merupakan grafik keanggotaan karakteristik beban. Dapat kita lihat di sini bahwa dari hasil trial and error yang telah dilakukan, terdapat dua kondisi karakter beban, yaitu kondisi normal, di mana karakteristik konsumsi beban terjadi seperti pada umumnya, dan kondisi khusus, di mana karakteristik konsumsi beban berbeda dari yang biasa terjadi, drop maupun naik. Oke, kita lanjut ke fuzzy rule, yang dimana pada proses berikutnya adalah membuat fuzzy rule, di mana terdapat aturan-aturan yang menjadi acuan dalam proses memperkirakan beban puncak, yang dimana pada metode fisiologik yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 234 rule base. Maka dapat kita lihat sebagai berikut. Pertama, jika hari historis libur dan beban historis SR1 dan hari perakiraan libur dan karakteristik beban normal, maka beban perakiraan SR1. Jika hari historis libur dan beban historis SR1 dan hari perakiraan kerja dan karakteristik beban normal, maka beban perakiraan SR2. Ketiga, jika hari historis libur dan beban historis SR1 dan hari perakiraan lebaran dan karakteristik beban normal, maka beban perakiraan SR1. Keempat, jika hari historis kerja dan beban historis SR1 dan hari perakiraan libur dan karakteristik beban normal, maka beban perakiraan SR1. Jika hari historis kerja dan beban historis SR1 dan hari perakiraan kerja dan karakteristik beban normal, maka beban perakiraan SR1. Dan jika hari historis kerja dan beban historis SR1 dan hari perakiraan lebaran dan karakteristik beban normal, maka beban perakiraan SR1, dan seperti itu seterusnya sampai rule ke 234, yang dimana jika hari historis lebaran dan beban historis SP dan hari perakiraan lebaran dan karakteristik beban normal, maka beban perakiraan CT1. Lanjut ke proses defusifikasi, di mana pada proses defusifikasi adalah proses merubah himpunan fusi untuk memperoleh nilai tegas atau solusi Kripps, yang dimana terlihat bahwa fungsi keanggotaan dari variabel output beban perakiraan, fungsi keanggotaan dari beban perakiraan adalah identik dengan fungsi keanggotaan variabel input
atau beban historis. Oke, lanjut kita masuk ke hasil perakiraan beban puncak, yang dimana pada perakiraan beban puncak yang dilakukan pada dua area, yaitu APJ Surabaya Selatan dan APJ Surabaya Barat, yang dimana pada perakiraan ini terbagi menjadi dua waktu, yaitu siang dan malam. Seperti yang dapat kita lihat pada kedua gambar ini, yang dimana pada gambar sebelah kiri memperlihatkan hasil perakiraan beban puncak APJ Surabaya Barat pada bulan Agustus tahun 2016 yang terjadi di waktu siang hari dan dibandingkan dengan data beban puncak aktual, yang dimana pada data perakiraan ini adalah garis merah dan data perkiraan adalah garis merah dan data beban aktual adalah garis biru. Adapun besar kebutuhan beban puncak rata-rata dalam satu bulan adalah sebesar 188,72 megawatt. Dan dari hasil perakiraan menggunakan metode fusi logik diperoleh hasil sebesar 191,25 megawatt dengan MAP sebesar 1,34%. Kemudian untuk gambar sebelah kanan dapat kita lihat di sini hasil perakiraan beban puncak APJ Surabaya Selatan pada bulan Agustus tahun 2017 yang terjadi di malam hari dan dibandingkan dengan data beban puncak aktual, di mana besar kebutuhan beban puncak rata-rata dalam satu bulan adalah sebesar 441,22 megawatt, yang dimana dari perakiraan menggunakan metode fusi logik diperoleh hasil sebesar 443,86 megawatt dengan MAP sebesar 0,60%. Oke, lanjut masuk ke grafik perbandingan perakiraan beban puncak dengan beban aktual, yang dimana pada grafik ini menunjukkan perbandingan hasil perakiraan beban puncak tahunan selama tahun 2016 hingga 2017 menggunakan metode fusi logik dengan perakiraan yang telah dilakukan oleh PT PLN Persero APD Jawa Timur. Besar nilai dan akurasi beban puncak dapat kita lihat pada tabel pada slide selanjutnya, di mana tabel ini merupakan hasil perbandingan perakiraan beban puncak yang menggunakan metode fusi logik dengan perakiraan PLN. Mana dapat kita lihat sini dari perbandingan hasil perakiraan beban menggunakan metode fusi logik dengan perakiraan PLN yang dapat dilihat pada grafik pada gambar yang tadi itu, dan tabel yang sekarang kita lihat menunjukkan bahwa metode fusi logik mampu memberikan hasil yang lebih presisi bila dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh PT PLN Persero dan PT PLN Persero APD Jawa Timur, di mana metode fusi logik memberikan MAP sebesar 5,18%, sementara metode PLN memiliki MAP sebesar
30,78%. Oke, kesimpulan. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil perbandingan akurasi terhadap beban aktual antara perakiraan beban puncak menggunakan uji logik dengan perakiraan yang dilakukan oleh PLN. Keseluruhan data perbandingan beban puncak perakiraan dapat dilihat pada tabel 2 tadi, di mana tercatat kebutuhan beban puncak yang terjadi di tahun 2016 pada APJ Surabaya Barat adalah sebesar 227,88 MW di tahun 2016 dan 228,57 MW di tahun 2017. Sedangkan pada APJ Surabaya Selatan adalah sebesar 501,60 MW di tahun 2016 dan 519,78 MW Kemudian perakiraan milik PLN pada APJ Surabaya Barat memberikan hasil perakiraan sebesar 322,20 MW di tahun 2016 dengan akurasi 41,39% dan 333,07 MW di tahun 2017 dengan akurasi 45,72%. Sedangkan pada APJ Surabaya Selatan sebesar 621,17 MW di tahun 2016 dengan akurasi 23,84% dan 656,31 MW di tahun 2017 dengan akurasi 26,27%. Kemudian untuk perakiraan menggunakan metode fisiologik memberikan hasil pada APJ Surabaya Barat sebesar 239,40 MW di tahun 2016 dengan akurasi 5,05% dan 225,04 MW di tahun 2017 dengan akurasi sebesar 1,54%. Sedangkan pada APJ Surabaya Selatan sebesar 539,92 MW di tahun 2016 dengan akurasi 7,64% dan 549,95 MW di tahun 2017 dengan akurasi Surabaya Selatan dengan akurasi 5,80%. Secara keseluruhan dapat kita lihat di sini bahwa hasil perakiraan menggunakan metode fisiologik memiliki hasil yang lebih baik dengan MAP 5,18% dibandingkan dengan metode yang dilakukan oleh perakiraan PLN dengan MAP sebesar 30,78%. Jadi seperti itu, dan dapat juga kita ketahui bersama di sini bahwa adapun hal-hal yang mungkin dapat kita kembangkan ke depannya lagi adalah yaitu mungkin menambah variabel input yang lebih kompleks dan variatif menggunakan metode fisiologik yang lebih beragam seperti metode Sugeno atau Tsukamoto dan lain-lain. Tidak hanya menggunakan metode fisiologik Mamdani terus seperti yang ada pada penelitian ini. Mungkin seperti itu. Yang terakhir adalah menggunakan metode defusifikasi yang lebih variatif seperti bisektor, NOM, SOM, dan lain-lain.
Adapun mungkin hal-hal yang dapat kita pelajari daripada jurnal ini adalah sangat penting kita mengetahui perlunya dilakukan penelitian perakiraan beban listrik pada sistem distribusi 20 kP agar kita mengetahui bahwa tidak terjadinya pemenuhan beban lebih ataupun kurang, yang dimana pada jurnal ini untuk pendekatan matematisnya sangat sulit dilakukan, sehingga kita melakukan alternatif yang lebih mudah dan efektif, yaitu dengan menggunakan metode fisiologik, yang dimana metode fisiologik merupakan metode yang menggunakan kata-kata sebagai metode untuk berhitung yang lebih dekat kepada intuisi manusia. Jadi seperti itu ya. Untuk daftar pustakanya sendiri seperti ini. Dapat teman-teman lihat mungkin atau telusuri kembali jika masih bingung. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau sampaikan pada kali ini. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar di sini. Jika ada kesalahan mungkin bisa sebagai bahan pembelajaran saya ke depan agar lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.